lagi dengan saya Rakian Budi Wasesa di channel saya. Saat ini saya ingin bicara tentang diet untuk penderita diabetes. Ada banyak rumusan. Orang banyak punya teori tentang diet untuk diabetes. Tetapi yang secara umum orang memahami diet diabetes itu mengurangi karbohidrat, nasi dan gula. Nah, kali ini saya akan bicara dari kacamata akupuntur. Sebelum bicara bagaimana diet yang baik menurut akupuntur, saya akan membahas sebenarnya apa yang terjadi gejala klinis semacam diabetes ini menurut akupuntur. Menurut akupuntur tradisional, diabetes itu tidak ada, tetapi bahwa gejala-gejala klinis semacam itu terbaca atau kita menamainya shock, artinya ada panas, shock, panas di pemanas itu untuk tubuh manusia itu secara akupuntur dibagi menjadi 3, pemanas atas itu jantung, paru dan sebagainya, pemanas tengah lambung, limpa, liver, bawah pemanas bawah itu ginjal, kandung kemih, usus besar, usus kecil. Begini, diabetes itu menurut akupuntur yang terjadi adalah selalu diawali dengan gangguan fisiologis lambung. Biasanya pada tahap awal sebelum terjadi semacam diabetes itu adalah mereka mengalami emah. Emah ini semakin serius, semakin parah, masif. Diperparah kemudian dengan pola makan yang ceroboh, ditambah gaya hidup yang kurang sehat, kurang gerak, kurang olahraga dan sebagainya. Jadi lambung panas, atau dalam istilah akupuntur tradisional itu yang lambung naik. Itu setelah yang lambung naik berjalan beberapa waktu akan menyebabkan limpanya juga terganggu. Setelah limpa dan lambung ini terganggu, ada 2 kemungkinan setidaknya yang mengarah ke diabetes ya, meskipun sebenarnya setelah lambung dan limpa terganggu banyak sekali kemungkinan ke arah manapun gitu. Di kondisi lambung dan limpa terganggu ini sebenarnya sudah ada keluhan-keluhan yang lain tuh. Yang ada yang pusing gitu. Pusing di bagian kepala belakang atau di pelipis samping depan. Kemudian sesek, tidak sebuh di hati, mual, kacaunya nafsu makan, gampang mudah capek gitu. Secara ringkas sih sebenarnya kalau kombinasi 2 organ ini terganggu, kondisi nyata yang terlihat salah satunya adalah orang tersebut menjadi mudah capek, selalu ingin pijat dan pijat, hobi jadinya hobi. Ini sebenarnya karena
fungsi organ sesuai teori akupuntur. Fungsi organ dalam hal ini limpa itu tugasnya adalah mendistribusikan nutrisi kepada tendon dan otot itu. Nah, inilah yang kemudian karena fungsinya terganggu, fungsi fisiologis terganggu, ini kemudian menyebabkan tendon-tendon ini terasa kaku. Nah, ini awal ini sudah. Nah, kemudian implikasi lebih jauh setelah limpa lambung kena bisa ke arah ginjal lemah. Ginjal lemah ini karena metabolisme lambung dan fisiologi terganggu, suplai nutrisi kepada tubuh ginjal kurang. Kemudian disinilah terjadi lambung lemah. Artinya lambung lemah ini ginjal lemah. Ginjal lemah ini kemudian fungsinya otomatis juga turun gitu. Bahkan diikuti dengan ginjal dingin atau ginjal dingin. Makanya kemudian ada beberapa kasus diabetes ini diikuti dengan disfungsi ereksi karena ginjalnya dingin. Itu. Selain itu, tubuh mulai mudah gemuk, makan mulai banyak karena sensasi lapar gitu, mudah capek, ngantuk gitu. Ngantuknya ini terutama di jam-jam 9 sampai jam 11. Kalau sudah parah sih memang jadi pelor, nempel, molor gitu. Selalu rindu bantal. Itu ya. Nah, itu yang sering orang katakan sebagai diabetes basah ya. Nah, di sini juga menyebabkan kemudian karena limpa itu ada luka susah sembuh. Kok bisa ya lukanya jadi susah sembuh ya? Ya karena Qi tidak terdistribusi secara baik, atau ya nutrisi ke tendon-tendon itu tidak terlalu baik, sehingga ya otomatis lah recovery jika ada luka itu jadi terlambat gitu ya. Kemudian selain selain gula darah basah, kalau orang bilang ada gula darah kering. Gula darah kering ini tetap pada dasarnya melibatkan lambung dan limpa, kemudian berefek ke paru-parunya panas. Paru-paru panas ini kemudian menyebabkan ada timbul sensasi haus, mudah haus ya, karena paru-paru terganggu, lambungnya kacau, yang Qi-nya naik, kemudian limpanya juga kacau. Ini justru arahnya orang yang terkena gula darah kering itu kurus itu. Oke ya, itu dua bentuk diabetes yang terjadi. Kemudian yang ketiga mungkin ya kombinasi karena pada kondisi tertentu basah ini pun juga melibatkan akhirnya parunya panas, jadi dua, jadi satu, bukan hanya basah atau kering tapi sudah melibatkan 4 organ gitu. Paru-paru, tapi kadang-kadang juga melibatkan jantung, kadang-kadang juga melibatkan liver, kemudian nanti akan terjadi gangguan di mata. Jadi
penderita diabetes kok nggak terganggu matanya, coba lihat jantungnya, ada sehat ya, apakah cukup sehat dan sebagainya. Oke, itu preface ya, pengantar tentang diabetesnya ya. Kemudian dietnya apa yang penting gitu. Yang ya kalau diabetes pada dasarnya yang harus selamatkan lambung limpa dulu ya, perbaikan lambung dan perbaikan limpanya. Nah, menurut pengalaman saya selama ini dan teori yang ada, penderita diabetes itu kalau hanya diet karbo kayaknya nggak memadai loh. Dia juga harus melakukan diet makanan dingin, minuman dingin termasuk es, karena makanan dingin termasuk es itu melemahkan limpa dan ginjal. Padahal dua organ ini jelas-jelas khususnya untuk diabetes tipe basah mereka terlibat itu ya. Kemudian untuk menyelamatkan lambungnya, diet terpenting adalah kopi, pedas, dan atau makanan lain yang merangsang naiknya asam lambung. Termasuk misalnya daging, orang bilang daging merah ya. Daging merah itu seperti misalnya daging kambing. Kalau secara akupuntur biasanya disebutkan diet daging hewan yang kotorannya itu keras, berbutir dan keras. Kalau bahasa Jawanya meringkil. Apa itu? Ya kambing, kelinci, dan so on. Kemudian termasuk buah pun juga ada yang dipantang ya. Untuk buah itu misalnya sawo, kemudian sirsat, apel, anggur. Untuk mudahnya segala buah yang berbiji keras bagi penderita diabetes itu tidak boleh. Itu jadi sekali lagi, sebenarnya bagi penderita diabetes itu yang terpenting bukan diet karbo ya. Yang lebih jahat itu justru es, pedas, kopi. Nah, kopi ini sangat berbahaya. Apalagi lambung kosong, ngopi dia, wah udah deh, sebentar lagi juga gula darahnya naik. Itu dari dietnya. Dan satu hal lagi yang harus dilakukan seorang penderita diabetes itu adalah olahraga. Karena volume darah yang beredar menurut teori akupuntur tradisional itu sebanding dengan aktivitas fisik. Itu ya. Mungkin itu dulu ya untuk pembahasan kali ini. Untuk teman-teman mungkin kalau mungkin butuh penajaman atau mungkin butuh konsultasi, Anda bisa menghubungi saya melalui WA ya, melalui WA di 08213 464 0505. Saya ulang ya, 08213 464 0505. Nanti DWA-nya yang kata yang pertama konsultasi gitu ya. Titik 2, terus di belakangnya, di bawahnya berikutnya nama, alamat, umur, kemudian sudah berapa lama bla 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 bla,
termasuk di dalamnya tolong dikasih lampiran foto lidah. Usahakan memotret lidah itu titik fokusnya, meskipun pakai handphone nggak apa-apa sih ya, justru mudah itu. Julurkan lidah, buka mulut lebar-lebar, titik fokusnya foto kamera itu ada di atas kulit lidah. Karena yang nanti saya baca, saya lihat adalah kulit lidah, bentuk lidah, kemudian kulit atau permukaan ya tadi ya, terus tubuh, otot-otot lidah, itu warnanya dan sebagainya, itu menurut saya penting. Mungkin begitu dulu ya. Sekali lagi, Anda bisa konsultasi melalui WA, saya tunggu supaya nanti bisa kita jadi pokok bahasan baru lagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sehat dari saya, Rakian Diwasesa. Terima kasih, sampai jumpa.